yang perlu disiapkan adalah Word-nya ya. Ini satu, dipersiapkan. Yang kedua, kita mempersiapkan pada Google Scholar-nya. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan atau menuangkan dalam bentuk tulisan, ya, ataupun dalam bentuk laporan, ya, kita sudah mempersiapkan. Ini harus dipersiapkan ya. Nah, biasanya saya menggunakan itu. Kita persiapkan ini. Nah, kemudian kita persiapkan lagi 3 perangkat yang Anda harus siapkan. Yang pertama adalah Google Scholar, kemudian Word-nya ya, sebagai kertas kerja Word, kemudian yang ketiganya adalah GPT, cukup lah ya. Nah, silakan nanti kita bersama-sama untuk melihatnya. Contoh, ini kalau sudah, sebentar, lupa nih. Nah, kita ke Word-nya dulu ya. Nah, ini salah satu contoh kalau sudah ada Word seperti ini, maka biasa langkah yang paling sederhana. Yang paling sederhana adalah agar supaya rapi. Ini saya juga mendapatkan draft proposal dari teman-teman PJJ itu berantakan ya. Nah, oleh karena itu harus dibiasakan yang rapi. Yang pertama, cara merapikan terlebih dahulu. Setelah kita membuka Word ya, berarti satu ya, kita harus merapikan dulu layoutnya. Nah, layoutnya itu harus dinetralkan antara before sama after ini. Yang tadinya before-nya 0, kemudian after-nya 8, kita semuanya nolkan semua, netral. Nah, gitu ya, netral. Kemudian apa namanya, di dalam font itu Time New Roman-nya dengan 12 sudah oke. Ya. Kemudian referensinya yaitu mana nih? Layout ya. Layout, margin, nah customer margin ini sudah pas atau tidak? Oke, ini sudah misalnya. Ini kita sudah oke. Nah, sehingga kemudian ya, anggap saja misalnya judulnya apa? Ya. Misalnya judulnya yang seperti tadi ya, kaitannya dengan sikap. Nah, sikap siswa. Sikap siswa dalam menghadapi ujian nasional. Ya, sikap siswa dalam menghadapi ujian nasional misalnya. Nah, ini kan masih umum ya. Kalau ada sikap siswa dalam menghadapi ujian nasional, ya, sikap siswa madrasah atau sikap siswa dalam menghadapi, ini namanya judul utama ya. Nah, kalau misalnya untuk penelitian kualitatif, atau misalnya kita mencoba untuk menambahkan subjudulnya adalah misalnya studi kasus, misalnya studi kasus di tambak beras Jombang misalnya. Nah, gitu ya. Oke. Tambak beras Jombang. Oke. Nah, untuk tadi disampaikan bahwa di dalam penulisan atau yang lebih mudahnya misalnya kita membuat artikel deh. Ya, biasanya kan di sini penulis Abdul Aziz. Ya, kemudian abstrak. Ya, kemudian kata kunci. Oke, kemudian pendahuluan. Nah, bisa pendahuluan atau bisa latar belakang masalah. Misalnya di sini literatur review. Nah, kemudian metode, ya, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, kemudian penutup. Oke. Pak Sekrot sampai jam berapa nih Pak Sekrot? Oke ya. Nah, nanti kita ke sini dulu. Nah, kita melihatnya ke sikap, ya, sikap, kemudian ujian nasional, ya. Ini kita lihat di sini, kita besarkan. Biasanya kalau untuk judul itu adalah 14, ya, kemudian di bold, ya, ini bisa 13, tidak perlu di bold, ya. Oke, sikap siswa dalam menghadapi, kita ambil untuk membuat pendahuluan. Ini pendahuluannya.
ya, ini pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan misalnya 13 ya, kita bisa membedakan antara isi dan subjudul. Nah, nah, ini umum ya, ini umum, nanti tergantung kepada template-nya masing-masing jurnal. Nah, masing-masing jurnal. Ya, misalnya. Nah, jadi kita harus ini dulu ya, membuat template secara umum terlebih dahulu. Nah, ini kita ke pendahuluan. Nah, oke, untuk sementara saya stop dulu, masuk ke Google Scholar. Caranya adalah kita sudah melihat bagaimana Google Scholar ini bisa berperan untuk membantu kita menulis secara baik ya. Yang pertama, di sini itu ada kutipan. Ya, ada kutip di sini, ada kutip ya. Jadi jangan ke etika bisnisnya ini, judulnya ini jangan, tetapi pada kutipan. Kutipan contoh misalnya klik sini. Nah, ini sudah ya. Nah, setelah kemudian kutipan masuk ke Google Cendekia, di sini ada search. Nah, itu ya. Nah, namun sebelum kita ke search, pencarian, di sini sebelah kiri itu ada rentang khusus. Nah, dalam rentang khusus ini ada pilihan untuk mengambil, mencari tulisan-tulisan yang terupdate ya. Misalnya 20 sampai dengan 2025. Nah, berarti 5 tahun ke belakang kita ya update lah ya, jangan sampai kemudian kita nggak update. Nah, makanya kemudian biasanya 5 tahun ke belakang ya, telusur. Oke, nah dari telusur ini kita sudah. Maka kemudian dari judul itu kita klik ya, judul kita klik. Nah, di sini eh, jangan jauh-jauh atau jangan banyak-banyak seperti ini, kita baru kembali sikap siswa. Nah, koma, dalamnya kita hilangkan. Nah, ujian nasional, nah, misalnya Madrasah Aliyah. Nah, ya, 3 kata cukup kita klik. Nah, ini akan mencari. Oh ya, oke. Ini semua informasi-informasi tentang apa sikap ya, sikap. Ini sikap peduli, kemudian sikap sosial siswa, ya, kemudian ini ada ujiannya ya, ujian nasional, ini juga ada ujian nasional, ya. Jadi udah, yang penting kita tahu bahwa sikap siswa ujian nasional Madrasah Aliyah sebagai kata kunci, ya, sebagai kata kunci. Pertama kata kunci sikap siswa, ya. Kita melihat di sini ada siswa atau sikap siswa, nah sikap proaktif dan seterusnya. Di sini juga ada siswa memiliki sikap peduli lingkungan, ada sikap proaktif, sikap peduli lingkungan, ya, ada ujian nasional, ya, kemudian ada mutu lulusan siswa Madrasah Aliyah dan seterusnya. Meminta siswa untuk merevisi kemana dari sikap licik, ya, ada semuanya ya. Nah, setelah kemudian kita tahu di sini, maka sekali lagi ya kita lihat di sininya ya, ada tahun ini tahun 2022, 2023, 2024, 2023 dan seterusnya. Artinya ini update ini ya. Nah, ini hasil dari tulisan-tulisan yang ada. Ini belum lagi kita melihat bagaimana tulisan jurnal ini bagus atau tidak. Nah, kita masih belum ya. Kita masih belum. Nah, dalam hal ini kita akan cari ya yang jurnalnya terlebih dahulu. Nah, ini jurnal ilmu sosial kita ambilnya dari sini ya. Nah, klik. Oke. Ini kita ambil. Ya, kita ambil ini yang biru, yang hijau sama yang hitam. Kita ambil semuanya. Oke ya. Kita Ctrl C, copy, masukkan ke Word. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, gitu ya. Oke, kita masukkan, rapihkan dulu. Oke, ini satu. Oke ya, kita masukkan ke sini. Saya contohkan 5 artikel jurnal ya, 5 artikel jurnal. Oke, kita kembali lagi ke Google-nya lagi ya. Ambil lagi, kontribusi pengetahuan lingkungan hidup terhadap pembentukan sikap peduli lingkungan pada siswa madrasah.
Nah, ini jurnal atau bukan ini? Wah, ini PDFS Semantik Scholar, jurnal ya. Oke, atau kalau misalnya kita ragu, kita tinggalin saja. Nah, ini jurnal, pengaruh kinerja kepala sekolah madrasah dan kinerja guru terhadap mutu lulusan siswa. Di sini ada nggak? Nah, ini sikap ya, mempengaruhi sikap nilai dan sebagainya, kita ambil ini. Oke, kita ambil 2, taruh di sini. Oke, nah, baru 2, kita cari lagi. Ini sama tadi kita cari yang jurnal, ini jurnal. Nah, ini jurnal kita ambil. Oke, kita taruh lagi. 1, 2, 3 ya. Ini sudah 3, kita ambil 5. Atau yang banyak 10 deh ya, karena ini magister berarti 10. Biar nanti referensinya banyak. Oke, kita ambil lagi. Jadi ini sudah, cari lagi. Ini karena ini banyak sekali ya. Internalisasi nilai karakter, ini sudah. Jurnal media kita ambil. Oke, masukkan lagi ke Word. Taruh di sini. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cari lagi e-jurnal integrasi kurikulum pesantren dan kurikulum madrasah aliyah. Kita ambil. Oke. Ctrl C, kemudian taruh di Word. Nilai. Kemudian ini sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Cari lagi. Nasional Proceeding. Mau pakai proceeding boleh ya. Atau biasanya kalau proceeding nanti nggak kelihatan sintanya atau apa ya. Berarti kita klik lagi. Ada nggak lagi jurnal? Gimana PR-nya? Kurikulum nasional. Nah, ini kurikulum ya, ada sikapnya. Oh, ada sikap. Berapa? Tapi nggak kan sudah. Saya kilo sekarang Oke, tuh kita ambil, apa ya? kita masukkan lagi. Ini sudah mendapatkan berapa nih? 6 referensi ya, 6 referensi ya dalam untuk pendahuluan. Untuk pendahuluan. Nah, setelah kemudian bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Maka pada tinggal kita ambil semua ini. Ya, kita ambil semua dari tulisan pertama. Kita copy. Nah, baru